dari metodologi penelitian tentang referensi, yang mana yang pertama yaitu fungsi dari referensi. Fungsi referensi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama digunakan sebagai acuan, di mana di dalam fungsinya yang pertama ini referensi memiliki peran yang sangat penting karena proses pengolahan data referensi akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam proses pemecahan masalah, baik hal ini terkait dengan konsentrasi penciptaan maupun pengkajian. Yang kedua yaitu digunakan sebagai bahan pertimbangan, di mana dengan demikian fungsi referensi yang kedua ini mengarahkan pada fungsinya sebagai bahan yang akan dikaji lebih lanjut. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai bahan pengembangan. Fungsi referensi yang ketiga ini lebih terfokus kepada fungsi sebagai bahan yang masih harus dikembangkan atau disempurnakan. Dan kemungkinan penulisan melihat di dalam referensi itu masih terdapat kekurangan. Kendala pun sebetulnya referensi itu dipandang bagus atau cukup penting. Yang kedua yaitu aturan pengutipan. Dalam aturan pengutipan itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama body note, di mana catatan tubuh yang menyatu dengan naskah hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Nama penulis, tahun terbit, dan halamannya berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Yang kedua yaitu footnote. Footnote antara lain yaitu setiap penulisan footnote ditulis atau diketik dengan ukuran yang lebih kecil. Biasanya diketik menggunakan font 10 dari standar penulisan font berukuran 12. Yang kedua, penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1. Yang ketiga, nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris biasanya, tetapi tidak sampai setinggi 1 spasi. Dan ukurannya sedikit lebih kecil. Yang keempat, setiap awal penulisan footnote selalu diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau sama dengan saat memulai baris baru yang jika penulisan footnote lebih dari satu baris, maka baris selanjutnya dari footnote tersebut dimulai seperti margin teks biasa dan tepat pada margin kiri. Yang kelima yaitu nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya, pangkat ataupun gelar. Contohnya seperti profesor, doktor, insinyur, dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Yang keenam yaitu nama pengarang dari satu sumber tidak dibalik baik nama asing ataupun nama Indonesia. Yang ketujuh, setiap penulisan nama pengarang harus dilengkapi dan jelas. Jika sumber berupa buku, majalah, atau koran dan dituliskan oleh 2 atau 3 orang, maka nama penulis ditulis semua tanpa mencantumkan gelarnya. Yang kedelapan, pengarang yang jumlahnya lebih dari 3 orang bisa ditulis dengan menggunakan kalimat DKK atau tanda kutip 2. Yang ke-10 yaitu catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut. Tidak perlu dituliskan lengkap dengan identitas yang sama. Pada nomor yang terakhir cukup cantumkan IBIT. Yang ke-11 yaitu kemudian jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan atau melopati catatan kaki yang lain, cukup dituliskan cheat. Yang terakhir yaitu EndNote. Buka lembaran kerja Word yang sudah berisi karya tulis ilmiah, arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian klik tab referensi, pilih Insert EndNote untuk membuat catatan akhir. Yang ketiga yaitu aturan penulisan referensi. Untuk aturan penulisan referensi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu apa. Saat dituliskan di halaman daftar pustaka, ditulis secara berurutan berdasarkan alfabetis, dituliskan dari nama belakang penulis. Jika penulis memiliki nama panjang, jika referensi tersebut tidak ada penulisnya, maka bisa dituliskan judulnya. Yang kedua yaitu nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Jika referensi berasal dari sumber penelitian sama, maka diurutkan dari tahun yang paling lama. Yang ketiga,
Setelah penulisan tahun di belakang tahun dapat dituliskan huruf A, B, dan C. Contohnya, Elsa, Irukawa, 2021, dalam kurung 2021, April. Cara menulis buku ilmiah. Majalah dipublis diakses dari http://www penerbitdepublis.com. Yang kedua yaitu font cover style, di mana menggunakan nomor Arab yaitu 123 bukan Romawi. Nomor menunjukkan urutan situasi dalam teks, sehingga di daftar pustaka urutan penulis mengikuti urutan nomor dan bukan abjad. Yang kedua, teknik penulisan kutipan menggunakan font voucher adalah penggunaan kurung siku ataupun superscript. Yang ketiga, semua tanda dalam kutipan teks di atas dipilih salah satunya. Yang terpenting adalah kamu harus konsisten dalam penggunaannya. Bila ingin menggunakan superscript, maka harus terus menggunakan format ini hingga selesai artikelnya, dan seterusnya. Contohnya, nama terakhir penulis, inisial nama, inisial nama depan penulis, titik, judul artikel, kota penerbit, titik 2, penerbit, titik, tahun, halaman rujukan. Yang ketiga yaitu MLA style. Yang pertama yaitu penulisan nama harus ditulis secara lengkap. Jika penulis memiliki nama depan dan nama belakang, tetap dituliskan. Yang kedua, jika umumnya tahun terbit dituliskan setelah nama penulis, maka jenis MLA style tahun terbit justru diletakkan di bagian akhir. Menuliskan nomor halaman kutipan dan perlu juga menuliskan kutipan pada akhir. Yang ketiga, dibolehkan menambahkan media dan format, misalnya bisa menambahkan web, cetak, maupun online. Yang keempat, jika sumbernya dari online, maka cukup dituliskan tanggal, bulan, dan tahun akses, dan tidak perlu menyertakan sumber online-nya. Contohnya, Elisa, straight outfit, gender, pada anak SD usia 5 tahun, edisi 1, Yogyakarta, 2, penerbit Depublis 2021. Yang keempat yaitu AMA style. Yang pertama yaitu penulisan referensi di daftar pustaka dituliskan berdasarkan urutan numerik. Yang kedua, menggunakan aturan spasi tunggal dalam daftar penulisan. Yang ketiga, penulisan ditulis dari nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan cukup dituliskan inisialnya saja. Antara nama belakang dan nama depan cukup ditandai menggunakan tanda koma. Contohnya, Jonathan K. Beyond God, 2, Library and Development, Analysis of Library Research 2015, 40, 2, 111, strip 1130 poster S, Ramanathan R, Noblin KH, ETAL. Cukup sekian penjelasan saya tentang materi referensi. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.